Selamat datang di Jejak Reformasi, di mana di sini kita akan ngobrol sejarah dengan cara yang santai tapi tetap berbobot bersama saya, Raivan sebagai host. Tapi kali ini saya nggak sendiri karena saya di sini sudah ditemani oleh Bapak Kurniawan. Selamat datang, Pak. Halo, ya, terima kasih juga ya sama Dek Revan sudah undang saya di sini. Ya, terima kasih Pak sudah menyempati untuk datang di sini. Ya, terima kasih. Oke, jadi di episode kali ini Bapak Kurniawan yang sudah bersama kita akan menceritakan nih gimana sih kondisi Indonesia selama awal mula reformasi dan juga pas turunnya Soeharto. Karena ya Bapak Kurniawan ini dia sudah hidup lebih lama dari saya ya. Jadi dia mengalami langsung nih peristiwa reformasi dan turunnya Soeharto. Oke, jadi sebelum kita mulai topik yang lebih mendalam nih Pak, biar para penonton juga pada tahu, Bapak boleh cerita sedikit nggak Pak tentang diri Bapak gitu, biar kita lebih mengenal Bapak gitu lah intinya. Baik, Dek Revan. Jadi saya ini ada pekerja bangunan ya, pekerja konstruksi. Saya udah kerja di bidang ini selama puluhan tahun. Kita mengerjain bangunan, jadi teknisi juga kadang-kadang. Jadi waktu itu saya masih kerja juga di bidang konstruksi. Waktu itu ada pembangunan gedung waktu tahun 98. Jadi waktu itu suasananya benar-benar parah ya deh. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus ekonomi amburadul, harga-harga makanan pada naik, intinya semua harga bahan pokok pada naik banget. Intinya susah lah, benar-benar parah. Indonesia bisa dibilang waktu itu kondisinya benar-benar yang terpuruk banget. Pasti berat ya Pak ngalamin semua itu. Saya sendiri waktu itu kan belum lahir ya, tapi ya sekarang semenjak saya duduk di bangku SMA juga saya udah mulai belajar di sejarah tentang reformasi dari Orde Baru, Orde Lama, dan ya udah mulai paham lah tentang gimana kondisi Indonesia di saat itu gitu. Terus bagaimana tanggapan masyarakat. Nah, karena kebetulan sekarang ada Bapak di sini yang bisa sharing-sharing kita. Jadi di sini kita mau berdiskusi Pak tentang awal mula reformasi dan juga sikap masyarakat nih terhadap turunnya Soeharto, karena kan Bapak sendiri udah mengalami kejadian itu ya. Jadi ya mungkin Bapak berkenan untuk yang menceritakan berdasarkan sudut pandang Bapak pada podcast ini Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Oke Pak, jadi kita mulai dari awal nih, dari sebelum reformasi. Tepatnya itu pada tahun 97-98 Pak. Itu tuh dulu kondisi Indonesia tuh seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Duh, Dek Revan, saya sendiri juga waktu itu nggak nyangka ya situasinya bakal separah itu. Maksudnya dulu ya emang gitu, kondisi Indonesia memang gak sebagus itu. Cuma waktu 98 tuh emang kondisi paling parahnya. Apalagi waktu itu nilai dolar itu parah banget. Dulu kan $1 itu cuma 2.000 ya, itu naik sampai 16.000. Itu benar-benar parah banget sih. Jadi banyak orang yang di PHK, terus yang kehilangan kerjaan. Tapi untungnya saya waktu itu masih selamat ya, saya masih diberikan pekerjaan, masih bisa diberikan kesempatan untuk bekerja. Saya waktu itu pernah baca Pak, katanya tuh antrean di kantor tenaga kerja tuh sampai membludak ya Pak, gara-gara banyak pekerja tuh yang terkena PHK. Itu betul nggak sih Pak? Betul, Dek Revan. Jadi waktu itu saya masih bekerja ya untungnya. Tapi teman-teman saya dulu banyak lah yang udah di PHK sama perusahaan-perusahaannya. Terus juga gaji yang dulunya bisa buat beli kebutuhan pokok buat sebulan nih jadi cuma bisa buat beli beras doang setengah karung itu, bahkan gak nyampe setengah karung deh kayak gitu. Parah banget itu kalau diingat-ingat. Berarti selain ekonomi juga emang masih banyak masalah yang lain selain itu ya? Betul, ada Revan, masih banyak banget tuh masalah selain ekonomi ya.
Terus kayak masyarakat tuh terus makin benci sama pemerintah soalnya kelihatan banget KKN-nya di Rifan ya. Jadi di saat kondisi masyarakat kayak saya sama banyak dulu teman-teman saya nih, kita kesusahan nyari makan aja tuh mahal banget. Sementara keluarga Soeharto sama pemerintah-pemerintah lain tuh masih enak-enak banget, mereka bisa makan makanan enak. Ya, sementara ya kita rakyat kesusahan gitu. Jadi ya banyak orang dulu yang membenci pemerintah. Sama yang paling terkenal dulu tahun 98 tuh yang ada demo besar-besaran ya kata. Nah iya dulu itu demo mahasiswa terkenal banget. Itu tahun 98. Sehingga saya dulu itu saya lagi ada proyek ya di daerah Jakarta waktu itu. Pas ada demo, saya ingat banget dulu teman-teman saya sudah parah banget lah, itu rame banget di gedung DPR itu, mahasiswa udah kayak semut, banyak banget itu deh. Terus selain di Jakarta dulu ada juga di Medan sama di Solo itu benar-benar itu benar-benar musuh banget, itu benar kacau banget. Toko juga banyak yang dijarah-jarah, kekerasan juga apalagi itu parah banget. Sampai akhirnya ya mahasiswa ini berhasil mendudukin gedung DPR ya. Itu benar-benar peristiwa yang mencekam banget ya deh kalau saya dilihat secara langsung. Iya sih Pak, kalau kita melihat secara langsung mungkin akan lebih mencekam suasananya. Tapi ya ini semua berakhir dengan satu tujuan, yaitu ya turunnya Presiden Soeharto dulu di tahun 98 juga. Nah Pak Kurniawan, di tanggal 21 Mei 1998 tuh kan Presiden Soeharto udah turun ya. Nah itu tuh yang Bapak rasain tuh apa Pak? Bapaknya lebih ke arah yang senang Soeharto akhirnya turun setelah 32 tahun menguasai Indonesia, atau Bapak punya pandangan lain gitu terhadap turunnya Presiden Soeharto? Kalau saya pribadi sih sebenarnya campur aduk ya deh. Di satu sisi ya saya senang akhirnya setelah 32 tahun berkuasa Soeharto berhasil lengser gitu, diganti sama Bapak Habibie. Tapi di satu sisi saya juga khawatir ini Pak Habibie naik nih terus gimana gitu. Kondisi Indonesia ini udah kacau banget, terus apakah dia bisa gitu buat nyetir Indonesia ini yang udah kondisinya udah separah ini gitu. Ya intinya saya lebih ke arah khawatir. Iya sih Pak, kalau di kalangan mahasiswa ya mereka pada senang kan, karena ya ini ya emang tujuan mereka gitu. Mereka demo buat mengesarin Soeharto dan ya berhasil. Tapi ya kalau di kalangan umum kan belum tentu semuanya setuju kan, karena ya mereka punya beberapa pendapat lah yang berbeda gitu. Iya betul Pak. Jadi kan dulu benar-benar masih transisi banget antara Orde Baru sama Reformasi. Jadi banyak masyarakat yang masih belum biasa sama Reformasi ini. Jadi mereka masih berpikir ini kondisi negara kita nih udah hancur. Kalau selain Soeharto, apakah Habibie bisa gitu. Dulu bahkan teman-teman saya juga banyak yang ngeraguin gitu. So, saya sendiri kan juga sebenarnya agak ragu, cuma ya udahlah saya percaya aja sama Bapak Habibie. Semoga bisa memimpin Indonesia ini dengan lebih baik ya daripada Bapak Soeharto. Nah setelah Soeharto turun nih Pak, kan Bapak Presiden Habibie langsung naik sama PJ Habibie. Nah itu tuh kalau menurut Bapak sendiri tuh kepemimpinannya dia tuh gimana Pak? Apakah dia lebih baik dari Soeharto atau masih belum gitu? Ya akuin kerjanya Bapak Habibie ini bagus banget ya dia. Dia berhasil membaikin kondisi ekonomi Indonesia yang tadinya parah jadi lebih baik. Terus juga kebebasan media ini udah dibuka dari tadi benar-benar ketat banget, sekarang jadi bisa lebih bebas ya pers sama media itu. Terus juga pemilu 99 tuh disiapin. Tapi ya sebagus-bagusnya Bapak Habibie juga pasti ada kekurangan kan, karena ya dia harus ibarat kata itu bagaikan menyetir kapal yang sudah hampir tenggelam lah. Nah itu tuh bagaimana Bapak Habibie bisa menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan gitu deh.
masih banyak yang curiga juga waktu itu ya, soalnya kan B.J. Habibie juga masih bagian dari Orde Baru gitu, soalnya kan baru banget transisi nih dari Orde Baru ke Reformasi gitu. Nah, benar banget, Rifan. Jadi waktu itu masih banyak yang ya belum percaya banget lah sama Habibie, soalnya kan masih benar-benar transisi banget ya. Jadi mereka tuh mikirnya jangan-jangan nih orangnya doang yang ganti, sistemnya tuh masih sistem yang lama gitu, masih sistem Orde Baru. Ya mereka takutnya gitu aja. Nah itu kan yang terjadi di 98 ya Pak. Kalau misalnya kita tarik garis nih ke masa sekarang, menurut Bapak reformasi yang terjadi dulu itu sukses nggak sih Pak masuknya? Wah, kalau ditanya gitu ya dia, sebenarnya dibilang sukses sih iya, soalnya kita sekarang punya media lebih transparan, terus dari segi politik juga lebih baik, nggak seketat dulu kan. Terus dari segi demokrasi juga lebih baik lah. Kita sekarang udah bisa milih pemimpin yang kita mau dengan cara pemilu. Cuma kalau misalnya dibilang sempurna ya jauh dari kita sempurna. Setuju sih Pak. Soalnya kan walaupun di masa sekarang nih presidennya udah berubah-ubah, KKN masih ada, terus ekonomi juga kadang naik turun, apalagi politik juga sekarang banyak banget kepentingannya, ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C, dan ya intinya banyak ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya simpulin nih Pak, berarti reformasi ini bukan sekedar turunan Soeharto doang, dia lebih ke arah awal mula perubahan baru dari masa Orde Baru ke reformasi, nah sampai masa-masa depan selanjutnya. Betul, dan Evan. Dan juga ya semoga generasi muda kayak kamu gini nih yang harusnya siap-siap buat memimpin Indonesia di masa yang akan mendatang, karena kita juga membutuhkan generasi penerus yang benar-benar siap lah dengan kondisi Indonesia. Jangan sampai ini kejadian 98 ini terulang lagi gitu. Amin Pak, makasih juga. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia secara umumnya kita bisa menjadi lebih sejahtera, terus juga kita bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu juga dari segi pemerintahan, semoga pemerintahan yang kita dapat dan untuk ke depan menjadi lebih baik. KKN juga kalau bisa dijadikan nol. Dan ya, terima kasih ya Bapak Kurniawan untuk menyempatkan diri dan waktunya dihadirkan di Cicak Reformasi ini. Sama-sama deh Revan, saya juga turut senang ya bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama penonton di sini ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Kurniawan sudah menyempatkan diri hadir di podcast Cicak Reformasi ini, udah sharing-sharing ke kita nih gimana rasanya jadi pekerja di reformasi di Orde Baru di tahun 98 ketika mahasiswa lagi pada demo, terus ketika ekonomi lagi turun-turunnya itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi sekian dulu untuk perbincangan saya dengan Bapak Kurniawan di episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.